Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waheni Fitrianti dari Prodi Manajemen 224C. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang PPh pasal 23. PPh pasal 23 atau pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, maupun hadiah dan penghargaan. Tentunya selain nominal yang telah dipotong oleh PPh pasal 21, ada juga PPh pasal 23 atas jasa. Pada umumnya, PPh pasal 23 berlaku saat terjadi transaksi yang dilakukan oleh pihak penerima uang dan yang membeli jasanya. Pihak-pihak yang dapat memotong PPh 23 antara lain: yang pertama, pemerintah; kedua, subjek pajak badan yang ada di dalam negeri; ketiga, pengguna jasa atau penyelenggara kegiatan; keempat, perwakilan dari perusahaan luar negeri; kelima, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh DJP atau Direktur Jenderal Pajak; yang keenam, bentuk usaha tetap. Sedangkan pihak-pihak yang dapat dikenakan PPh 23 di antara lain adalah wajib pajak dalam negeri. Selanjutnya, objek pemotongan PPh pasal 23. Tarif PPh 23 dan objeknya. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh pasal 23. Yang pertama itu tarif 15% dari jumlah bruto atas. 1. Dividen. Kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Yang kedua, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang ketiga, tarif 2% dan dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Yang keempat, tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Yang kelima, tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03 2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Yang keenam, bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Yang ketujuh, jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap tidak termasuk pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. Selanjutnya ada jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas 1. Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering. Kedua, penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa telah dikenakan pajak yang bersifat final. Yang keempat, pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja. Hal ini harus dibuktikan oleh kontrak kerja dengan penggunaan jasa dan daftar pembayaran gaji, tunjangan, upah, dan honorarium. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan tentang PPh pasal 23. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.